Jadi ini sesi ke-13, kita akan mata kuliah cost control ini kita akan membahas tentang pilihan-pilihan inventory ya. Jadi pilihan inventory apa yang cocok bagi restoran atau hotel kita. Memang di dalam dunia prakteknya banyak terjadi beberapa jenis metode inventory ya, seperti yang sempat disampaikan dulu, ada perpetual, ada periodik. Nah, cuman kita kembali melihat kondisi juga saat ini ke depan dengan bisnis dengan kondisi pandemik ini, kira-kira yang cocok itu model inventory apa buat restoran dan hotel kita ya. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Jadi seperti saya sampaikan kan bahwa ada 3 jenis menghitung inventory ya. Ada yang pertama namanya FIFO ya, first in, first out. Jadi barang pertama masuk ke gudang atau barang yang pertama masuk ke kitchen itu langsung diproduksi gitu ya. Tapi ada juga mungkin tidak di hotel ya, tapi di industri lain yang last in, first out. Jadi yang barang yang paling lama keluar duluan, keluar terakhir, last in masuk. Nah, jadi prinsipnya kita di industri ini, di restoran atau di hotel, apalagi kondisi sekarang gitu ya, kita akan lebih menggunakan yang namanya FIFO ya, first in, first out ya. Jadi pertama juga untuk menghindari banyaknya barang-barang yang idle atau pakai di gudang, sehingga barang tidak akan lama di gudang, jadi langsung diproduksi oleh kitchen ataupun bar dan sebagainya ya. Jadi yang di industri ini saat ini kita akan membahas yang lebih best practice-nya atau yang banyak digunakan di industri hospitality, terutama hotel dan restoran, dalam menggunakan metode yang namanya first in, first out ya. Sampai di sini ada yang ditanya sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, mungkin bisa bantu saya, siapa ya? Ivan, ada Ivan? Ivan Favian ada? Ada Pak, lagi sarapan Pak. Bisa tolong baca apa yang ini ya Pak? Ivan. Yang first in, first out inventory closing bisa dibaca? Bisa Pak. Oke. Silakan. First in, first out atau FIFO. Inventory costing, majority of restaurant operate according to kelihatan. First in, first out. Principle of inventory valuation. This technique assumes that the goods you purchase first are the goods you use and sell first. As a result, your remaining inventory consists of your most recent purchase and accounted for at the goods current cost. Oke, thank you. Jadi intinya gitu ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa barang yang pertama masuk itu langsung diproses produksinya dan diharapkan itu langsung terjual ya. Kalau barang yang masuk kitchen kan mungkin akan masuk ke preparation dulu ya. Kalau misalnya daging mungkin di marinate dulu. Nah, tapi nanti itu barang-barang yang masuk itu yang pertama setelah di marinate itu nanti akan kalau terjadi penjualan pakai terlebih dahulu ya. Jadi intinya first in first out itu adalah seperti yang disampaikan tadi, barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang atau barang yang pertama masuk ke dalam kitchen itu yang langsung diproduksi untuk menjadi penjualan. Diharapkan dengan first in first out ini mengurangi biaya biaya di gudang ya, jadi nggak lama nongkrong di gudangnya gitu ya. Oke, dari sini ada yang tanya? Oke, selanjutnya ada Angelika. Angelika ada? Ada, Pak. Bisa bacain, Angelika? Oke, baik. Why use FIFO
As inventory costs continue to rise and with the potential for inventory shortage and disruptions in the food supply chain due to COVID-19 health crisis, restaurants find themselves in an inflationary environment. But for those using the first-in, first-out method, the financial hit is minimized. FIFO directs restaurants to use older, lower-priced goods first and to leave the theoretically more expensive goods as inventory. Altogether, this adds up to lower cost of goods sold and higher net income. Oke, thank you Angelina. Jadi FIFO ini juga connected dengan jadi ini connected sama semua dengan kondisi sekarang dengan COVID-19 ini. Jadi kita kalau barang lama di gudang juga kan problem, nanti kita nggak tahu apa infected gitu ya. Nah sekarang ini dengan protokol yang baru itu, kita di restoran atau di hotel itu, mulai dari barang masuk itu si vendor juga akan dicek yang namanya suhu temperaturnya dulu gitu ya. Dia tidak langsung terima barang, kita terima gitu. Dia harus cek juga temperaturnya, gimana dia handlingnya, wrapping bahan-bahannya seperti apa gitu kan. Karena kita tidak mau nanti kontaminasi ya, jadi bisa jadi nanti ada karyawan yang terkena gara-gara vendornya vendornya itu misalnya terinfeksi gitu ya dengan COVID. Juga barang-barang juga kita akan menggunakan beberapa chemical ya. Jadi kayak barang-barang masuk itu tidak langsung diproduksi, tapi kita akan disinfektan dulu. Ini terjadi untuk semua barang yang masuk ke hotel gitu. Jadi untuk menghindari terkontaminasi dengan adanya COVID ini. Nah, COVID ini juga menyarankan jadi dengan FIFO ini jadi akan lebih dipakai sekarang di semua lini industri ya. Yang dulunya LIFO sebenarnya sekarang kita menggunakan FIFO. Jadi barang langsung masuk, dicek, didesinfektan, setelah dinyatakan oke aman baru diproduksi. Jadi ini sesuai dengan protokol kesehatan yang kita saat ini ya. Jadi saat ini hampir seluruh hotel dan restoran menggunakan FIFO ya. Dulu ada pilihan, ada LIFO, ada costingnya dari rata-rata harga tertimbang, tapi secara physically, secara operationnya FIFO lebih mengena, apalagi dengan kondisi pandemik saat ini. Kita lanjut. Oke. Sekarang saya minta Debbie, ada Debbie? Ada, Pak. Bisa dibaca deh. Baik, Pak. FIFO in restaurants. Of all inventory valuation methods, first in, first out is the most reliable indicator of inventory value for restaurants. Because this method corresponds inventory with its original cost, the calculated value of remaining goods is most accurate. Managers can even access real-time depletion and inventory counts instantly through modern inventory management software. One thing to consider with this method is that revenue and cost matching don't always match up. With FIFO, older and often lower costs are calculated with current revenues, resulting in some incorrect correlations. Oke, thank you. Oke, jadi secara perhitungan juga metode FIFO ini lebih presisius ya, lebih tepat gitu karena sesuai dengan prinsip akuntansi ya, jadi cost sama revenue itu dihitung di dalam waktu yang sama ya. Beda dengan LIFO. Nanti LIFO waktu barangnya masuk mungkin harganya 1.000, tapi setelah pas dibukuin sekarang mungkin harganya 800 atau 1.200. Kalau FIFO kan jadi harga masuk sekarang 1.000, langsung dibukukan juga 1.000. Jadi secara perhitungan akuntansinya juga lebih presisi ya mengikuti. Jadi original cost-nya langsung dikalkulasikan lebih akurat ke ininya ya. Jadi ini satu hal yang juga menjadi
kelebihan dari metode FIFO ini, karena FIFO ini harganya langsung sesuai dengan kondisi market saat ini. Jadi harganya sekarang 1.000, dibukukan 1.000. Kalau LIFO mungkin dulu masuknya harganya lebih murah 800. Tapi pas sekarang dibukukan harga market saat ini 1.000 gitu loh. Nah itu nanti cost-nya menjadi juga tidak terlalu presisi ya, karena dulu kita dapat cost-nya dengan harga yang lebih murah, tapi sekarang dengan harga sekarang market seolah-olah cost-nya rendah gitu loh. Padahal kan harga cost-nya sekarang sudah cukup tinggi gitu ya. Itu salah satu konsiderasi dari FIFO ya di restoran. Nah ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Ini kelebihannya, ini kekurangannya, nanti silakan dibaca saja. Ini untuk menjadi tambahan pengetahuan ke depannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya. Nanti untuk UAS-nya di Februari ya. Schedule-nya udah dapat belum untuk UAS? Belum. Belum ada ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ntar saya share schedule-nya sekalian videonya ya. Sampai di sini ada yang ditanya untuk cost control? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ketemu minggu depan ya. Thank you ya. Iya, Pak. Makasih ya, Iya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima Makasih, Pak. kasih, Pak. Makasih.